Berlatar di negeri Gajah Putih Thailand, hiduplah seorang gadis SMA bernama Lin. Dia suka belajar, membaca komik, dan bermimpi ingin punya pacar seperti karakter komik yang romantis. Keluarga Lin saat ini hanya terdiri dari 3 orang termasuk dirinya. Yang pertama ada kakak iparnya King. Dia membuka warung makan dan menu andalannya adalah po, sejenis sup yang terdiri dari kaldu dan daging. Orangnya cukup baik, tapi ucapannya kasar. Yang kedua adalah keponakannya Diu, putra dari King. Mimpinya adalah menjadi pelari tim nasional. Satu hal yang membuat Lin merasa terganggu oleh Diu adalah sikap protektifnya. Dia selalu mencoba untuk mencegah Lin punya pacar kapanpun dan dimanapun itu. Dia seolah tidak rela bibi cantiknya itu dimiliki seseorang. Apalagi jika ada yang macam-macam, dia tidak akan tinggal diam. Keinginan Diu untuk menjadi seorang atlet tidak terlalu didukung oleh ayahnya karena dia tidak punya biaya untuk menyekolahkannya ke perguruan tinggi. King lebih menyarankan dia untuk mengambil alih usahanya itu, tapi Diu menolak karena dia masih ingin mengejar cita-citanya. Oleh karena itulah, Diu memutuskan untuk pergi dari rumah dan hidup mandiri. Hebatnya dia mendapat beasiswa untuk berkuliah jurusan olahraga di Bangkok. Begitu juga dengan Lin, dia mengambil kuliah jurusan keperawatan. 4 tahun kemudian, Lin bekerja sebagai fisioterapis di Bangkok setelah dia lulus dari kuliahnya. Sementara itu, harapan Diu untuk menjadi pelari tim nasional harus tertunda karena dia kalah dalam ajang uji coba di universitasnya. Pada akhirnya dia mengambil cuti dan bekerja di sebuah supermarket. Diu ditemani oleh Eamon, rekan seperjuangan yang juga berhenti dari kuliahnya. Suatu ketika, Diu melihat Lin datang ke supermarket tempatnya bekerja dan bertemu dengan An, seorang pria agak melambai yang merupakan rekan kerjanya di rumah sakit. Diu berusaha untuk sembunyi karena dia takut Lin akan memberitahu ayahnya yang ada di desa. Diu merasa malu dan belum berani untuk mengungkapkan kondisinya saat ini. Saat pulang, Lin melihat beberapa buku komik yang menarik perhatiannya. Komik itu bercerita tentang kisah cinta seorang gadis dengan pria paling romantis. Lin sangat menyukai komik itu karena isinya menggambarkan impiannya selama ini. Di rumah sakit, seorang pria berambut gondrong datang mencari Lin dengan dalih ingin mengikuti program terapi. Dia adalah Man, seorang musisi lepas yang jatuh cinta dan sangat tergila-gila kepada Lin. Sebagai terapis yang profesional, Lin menghadapi Man dengan ramah selayaknya pasien pada umumnya. Gombalan aneh yang dilontarkan Man sudah cukup membuat Lin muak, dan dia selalu berusaha untuk menghindari ajakannya. Tapi sikap Lin yang terlalu baik membuatnya sulit untuk mengatakan tidak dengan jelas. Dan pada akhirnya, Man selalu mendapat kesempatan untuk berada di sisinya. Satu hal yang mengejutkan Lin adalah Man akan segera pindah ke gedung apartemen yang sama dengannya. Diu yang melihat dan mendengar berita itu kaget sekaligus marah. Dia tidak terima bibi cantiknya itu didekati pria lain, apalagi pria aneh seperti Man. Eamon yang terus memberikan spekulasi negatif membuat Diu semakin takut akan terjadi sesuatu kepada bibinya itu. Pada akhirnya, Diu marah kepada ayahnya karena dia membiarkan Lin tinggal di apartemen campuran. Beberapa hari kemudian, Lin kembali berhadapan dengan Man yang sudah pindah ke gedung apartemennya. Saat itu Man berpakaian seperti seorang atlet karena sebelumnya Lin pernah berkata bahwa dia menyukai pria atletis. Jelas itu adalah sebuah sindiran untuk menolaknya, tapi Man tidak pernah menyerah, dia bersedia untuk merubah diri demi menggapai cintanya. Tidak lama dari itu, Diu datang ke apartemen Lin dan memutuskan untuk tinggal bersama. Lin terkejut sekaligus bahagia bisa bertemu lagi dengan keponakannya, dan dia tidak keberatan untuk berbagi tempat tinggal. Saat itu Diu mengaku bahwa dirinya sudah bekerja di perusahaan asal Jepang dan tidak mengatakan apapun soal kuliahnya. Eamon datang membantu, membawakan barang-barang Diu dan berharap mendapat perhatian dari Lin. Tidak lama setelah itu, Lin mendapat panggilan dari King yang mempertanyakan keberadaan Diu. Tapi Diu memohon kepada Lin untuk tidak menceritakan apapun kepada ayahnya itu. Sejak saat itu, Diu selalu ada untuk Lin dan senantiasa melindunginya dari ancaman pria hidung belang. Seperti biasa, Diu akan bertanya apakah Lin sudah punya pacar atau belum. Lin hanya berkata bahwa dia sudah dewasa dan bisa mengurus kehidupannya sendiri. Tapi tetap saja Diu selalu menyarankan bibinya itu untuk menjomblo di usianya saat ini. Di rumah sakit, Lin terpaksa harus melayani Man saat dia datang untuk menjalani sesi terapi. Reaksi berlebihan yang ditunjukkan Man membuat Lin semakin terganggu, tapi dia tetap sabar dan melayaninya dengan ramah. Untung saja Lin mendapat pesan dari Diu dan menjadikannya alasan untuk menghindari Man yang terus minta ditemani. Siangnya, An bercerita bahwa akan ada seorang mahasiswa yang datang ke rumah sakit untuk melakukan penelitian, tapi dia tidak tahu siapa dan seperti apa orangnya. Tidak lama dari itu, Lin dan teman-temannya bertemu dengan seorang dokter yang menjadi idaman para perawat, termasuk teman pria Lin yang satu ini. Terlihat jelas bahwa Lin juga tertarik kepada dokter itu, di mana dia selalu berusaha tampil manis dan perhatian kepadanya.
Di sore hari, Men datang ke apartemen Lin di mana dia merasa kecewa ketika melihat Diu ada di sana. Tapi setelah tahu bahwa Diu adalah keponakan Lin, dia ikut senang, merasa bahwa dia juga adalah pamannya. Masih dengan gaya atletisnya yang terkesan memaksa, Men tetap percaya diri ketika berada di hadapan Lin. Saat itu dia membawa makanan sehat untuk dimakan bersama, tapi pada akhirnya makanan itu terkontaminasi oleh bulu ketiaknya yang sangat lebat. Setelah melewati masa-masa sulit dan absurd itu, Lin meminta bantuan keponakannya untuk membawa beberapa barang ke rumah sakit. Keesokan harinya di rumah sakit, dia membantu Lin membawa barang-barang yang dia maksud. Ketika Lin menyapa dokter pujaan hatinya, dia merasa kesal dan dia membuat beberapa keributan untuk mengganggu percakapan mereka. Tidak sampai di situ, cobaan lain muncul ketika mahasiswa yang diceritakan An sudah siap untuk mengerjakan tugas penelitiannya. Dia adalah Game, mahasiswa tingkat akhir yang sedang menyusun skripsi. Ternyata, mahasiswa itu adalah junior sekaligus orang yang mengalahkan Diu di ajang percobaan universitasnya beberapa tahun lalu. Saat itu juga terungkap bahwa Diu meninggalkan kuliah di tahun kedua, di mana teman satu angkatannya sudah lama lulus. Di hari itu, Lin menunjukkan langkah-langkah terapi sederhana, sementara itu Game hanya bisa tersenyum saat dia menerima damage dari kecantikan Lin yang sangat memesona. Setelah itu, Game memohon kepada Lin untuk membantunya membuat video tutorial latihan terapi fisik. Karena terus memohon, Lin tidak tega dan akhirnya dia menerima ajakan tersebut. Di saat yang sama, kekesalan Diu di masa lalu dan kemarahannya saat ini menjadi satu ketika dia melihat bibinya itu didekati oleh juniornya sendiri. Malamnya, sesuai dengan saran yang diberikan manajer supermarket, Diu memutuskan untuk beraliansi dengan Men. Dia datang ke kafe tempat di mana Men bekerja sebagai musisi. Saat itu Diu memprovokasi Men berkata bahwa ada seseorang yang mendekati bibinya. Keesokan harinya di sebuah taman, Lin mempraktekkan beberapa gerakan terapi bersama Game kepada beberapa orang tua yang ada di sana. Sementara itu Diu bersembunyi di balik pohon dan memantau mereka dari kejauhan. Game sangat berterima kasih kepada Lin karena dia sudah bersedia membantunya. Saat itu Game dengan mulusnya menggiring percakapan hingga berakhir pada sebuah pernyataan bahwa dia menyukai Lin. Di saat itulah Men datang dengan marah dan mengacaukan semuanya. Ketika Game bertanya siapa dia, Lin menjelaskan bahwa Men hanya pasien di rumah sakitnya. Perkataan itu membuat Men patah hati dan dia mulai menyadari posisinya. Keesokan harinya, Lin datang ke supermarket tempat Diu bekerja untuk mencari tasnya yang tertinggal saat dia datang ke sana bersamaan tempo hari. Lin diberi petunjuk untuk menghubungi CS yang bertugas untuk menangani barang yang hilang. Lin tidak tahu bahwa Diu bekerja di tempat itu, bahkan dia tidak menyadari bahwa Diu adalah CS yang dimaksud. Diu memanfaatkan kesempatan itu untuk terus berkomunikasi dengan Lin. Dia seolah memainkan peran dan memposisikan dirinya sebagai orang lain yang bisa jatuh cinta kepadanya. Tentu kita tahu bahwa selama ini dia terikat oleh tali persaudaraan dan tidak bisa mendekati Lin sebagai wanita pada umumnya. Perlahan tapi pasti, dia mendapat topik pembicaraan yang cocok dengan Lin. Topiknya saat itu adalah buku komik berjudul Kebun Hati, di mana dia pernah membacanya dan tahu bagaimana isi ceritanya. Di saat itulah Lin mulai merasa ada kecocokan di antara mereka setelah sekian lama dia menanti orang yang tepat untuk menemani kehidupannya. Sementara itu, Eamon mulai menyadari perbuatan Diu dan dia berpendapat bahwa mengejar bibi sendiri adalah tindakan yang tidak benar. Sedangkan manajer berpendapat bahwa Diu melakukan itu karena dia bermaksud untuk menciptakan karakter fiksi yang disukai oleh bibinya. Dengan begitu, Lin tidak akan berpaling ke lain hati. Sore hari di apartemen, Diu bertemu kembali dengan Men yang sudah move on. Men bercerita bahwa targetnya saat ini adalah teman Lin yang tidak kalah cantiknya. Dia adalah seorang perawat sekaligus penjual barang online bernama Yaya. Tentu saja dia mendukungnya dan akhirnya mereka berteman baik. Keesokan harinya di supermarket, Men menyusun pertemuan dengan Yaya melalui transaksi jual beli. Ketika Yaya datang ke pertemuan, Men terkejut karena foto postingannya tidak seindah realita. Men merasa telah tertipu dan pada akhirnya mereka terlibat perdebatan yang cukup sengit. Di tengah-tengah keributan itu, Lin datang dan akhirnya dia mengetahui segalanya. Eamon terpaksa memberitahukan fakta bahwa dia bekerja di supermarket dan dialah CS yang selama ini bertukar pesan dengannya. Merasa telah dipermainkan, Lin pergi dengan marah dan dia sangat kecewa kepada Diu. Keesokan harinya, Lin bertemu dengan Game di sebuah kedai kopi. Perasaannya masih tidak karuan, tapi dia tetap tersenyum dan berusaha menutupi semuanya. Sekali lagi, Game terus berusaha mendekati Lin dengan perkataan manisnya. Di saat yang sama, Diu datang dan mencampuri pertemuan mereka. Dia masih berusaha menghalangi siapapun mendekati Lin. Marah dengan sikap kekanak-kanakan tersebut, Lin dengan tegas meminta Diu untuk tidak mencampuri urusannya lagi. Lin berkata bahwa dia tidak mau menemui Diu lagi, kecuali jika dia berhenti mengikutinya dan kembali berkuliah. Di suatu hari, Lin pulang ke desa dan bertemu dengan kakaknya King.
Lin bercerita bahwa dia bertemu dengan Diu, dia juga memberitahu King tentang pekerjaan dan status kuliah Diu yang tidak tuntas. King seakan sudah menduga bahwa hal itu akan terjadi, tapi dia lebih mencemaskan satu hal saat itu. Rumah milik mereka akan dibeli oleh seseorang dengan harga yang cukup tinggi. Lin tidak mengharapkan apa-apa karena menurutnya rumah itu sudah menjadi milik King. Akan tetapi, King tetap tidak bisa memutuskan hal tersebut secara sepihak karena ada fakta yang masih disembunyikan oleh keluarganya itu. Sementara itu di Bangkok, Diu dan Eamon memutuskan untuk kembali melanjutkan kuliahnya. Uji coba kampus di tahun itu juga akan segera dilaksanakan dan Diu meminta dirinya didaftarkan kembali. Namun, hanya tersisa slot untuk lari rintangan, di mana itu bukan keahlian utama Diu. Walau demikian, Diu tetap mengambil kesempatan tersebut untuk mengembalikan jati dirinya sebagai atlet. Singkat cerita, hari pertandingan pun dimulai. Diu kembali berhadapan dengan game, tapi kali ini dia percaya bahwa dirinya tidak akan kalah seperti dulu. Akan tetapi, keberuntungan sedang tidak berpihak, di mana Diu harus menerima kembali kekalahannya di babak pertama. Di sela-sela pertandingan, King datang menemui Diu di kampusnya untuk menceritakan kebenaran tentang keluarganya. Ternyata, ibu dan ayah Diu hanyalah seorang karyawan dari neneknya selaku pemilik kedai terdahulu. Lin adalah putri mereka, dan King bukanlah kakak atau kerabatnya. Walaupun hanya sebatas karyawan kedai, orang tua Lin sudah menganggap King sebagai putranya sendiri. Dan setelah mereka meninggal dunia, King bersumpah atas dirinya sendiri untuk menjaga Lin seperti keluarga. Karena Diu tidak mau mewarisi kedai tersebut, King memutuskan untuk menjualnya dan mengembalikan semua hartanya kepada Lin. Menyadari bahwa dirinya tidak bersaudara dengan Lin, Diu bersemangat dan dia memenangkan pertandingan di babak kedua. Lin yang diam-diam melihat pertandingan itu seketika dikejar oleh Diu yang mulai dibakar oleh api asmara. Ketika Diu menceritakan semuanya, Lin tidak merasa bahagia sama sekali, karena fakta itu sama saja membuktikan bahwa dia hidup sebatang kara tanpa kerabat satu orang pun. Diu melupakan hal itu karena dia dibutakan oleh cinta. Lin selalu berpikir bahwa dia sangat beruntung masih memiliki keponakan dan kakak ipar yang selalu ada di sisinya. Kini setelah semuanya terungkap, Lin mulai merasa kesepian dan dia tidak bisa berbahagia akan hal itu. Dan itulah yang dikhawatirkan King selama menutupi kebenaran tersebut. Pada akhirnya, Lin memutuskan untuk mengajukan beasiswa dan melanjutkan studinya ke Inggris. Lin masih tidak mau berbicara kepada Diu, bahkan setelah dia berusaha merayakan hari ulang tahunnya yang gagal karena sebuah tragedi. Setelah apa yang terjadi, Lin tidak menghilangkan kebaikan King yang sudah merawatnya sedari kecil. Dia menghubungi King yang ada di desa untuk berpamitan sebelum dia pergi ke Inggris. Di hari itu, Diu yang tidak tahu apa-apa tentang Lin diberitahu ayahnya bahwa dia akan segera pergi ke luar negeri. Diu mengejarnya sampai ke bandara dan untunglah dia belum terlambat. Diu meminta maaf dan mengaku bahwa dirinya salah. Lin memaafkannya, tapi bukan berarti dia akan mengurungkan niatnya untuk pergi. Lin berkata bahwa perasaannya tidak bisa diobati begitu saja dengan kata maaf. Lin tidak marah dan menyalahkan Diu. Dia hanya merasa berbeda karena Diu bahagia dengan fakta tersebut, sedangkan dia tidak demikian. Saat itu, untuk pertama kalinya Diu menyatakan perasaannya kepada Lin. Diu berkata bahwa mencintai seseorang tapi tidak bisa mengungkapkannya juga merupakan sesuatu yang menyakitkan. Dia mengemban perasaan itu sejak masih remaja, dan sekarang Diu hanya merasa bahagia karena bisa mempunyai kesempatan untuk menyatakan perasaannya. Diu sadar bahwa dia sudah egois karena mementingkan perasaannya sendiri. Pada akhirnya dia bersedia untuk menjadi keluarga, teman, atau apapun asalkan Lin tidak pergi. Dia juga berjanji tidak akan menghalanginya lagi jika ingin punya pacar, dan dia sudah merelakannya. Akan tetapi, keputusan Lin sudah bulat dan dia tetap pergi. Waktu berlalu dan Lin sudah tinggal di Inggris cukup lama. Dia sudah melupakan masalahnya dan berdamai dengan dirinya sendiri. Lin juga mulai menyadari beberapa hal dari pengalamannya selama ini, di mana pertemuan dalam kehidupan itu tidak seindah cerita dalam komik. Terkadang cinta itu akan bertepuk sebelah tangan. Terkadang walaupun saling menyukai, selalu ada alasan yang memisahkan. Terkadang seberapa keras berusaha, cinta itu pada akhirnya tidak bisa dipaksakan. Dan terkadang, kecocokan itu muncul dalam ketidaksengajaan. Bagi Lin sekarang, tidak masalah apakah dia memiliki kekasih atau tidak, karena mau bagaimanapun, yang paling penting adalah keluarga. Begitu juga dengan Diu, dia memutuskan untuk mewarisi kedai setelah lulus dari kuliahnya. Hubungannya dengan sang ayah pun kian membaik. Pada akhirnya, Lin memutuskan untuk pulang karena dia sudah menyadari bahwa ikatan keluarga itu tidak terbentuk oleh hubungan darah, melainkan rasa kepedulian dan kasih sayang satu sama lain. Film ini berakhir ketika Diu mengantar Lin pergi bekerja. Kemudian dia bertanya apakah Lin sudah memiliki kekasih atau belum. Dan pertanyaan itu dijawab oleh Lin dengan senyum manisnya.